dimuliakan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersorak bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita semua berdiri. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia kuat, Dia ajaib. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib. Haleluya, amin. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah, haleluya, atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Haleluya, Engkaulah, amin, atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, amin. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah. Mari kita lambaikan tangan kita, haleluya. Dia Raja atas dunia, amin, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, amin, sembah dan puji
Dia Raja di atas segala raja. Dia layak disembah. Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Puji Tuhan. Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Amin. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Haleluya, Dia Allah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Biar harapan kita hanya kepada Dia. Mari datang dan berserah kepadanya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Amin. Haleluya. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita angkat kedua tangan kita kan. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Katakan berulang-ulang, Engkau Allah Immanuel. Allah Immanuel. Tetap angkat kedua tanganmu. Jangan biarkan mulut saudara diam. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah yang hebat, kaya dan mulia hadir di antara kita. Ada di antara kita. Di dalam Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Turunkan tangan saudara. Kita nyanyikan refnya, nanti Bapak Adi Sutikno berdoa untuk pemberitaan firman Allah. Kan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Dan kami menikmati kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa di dalam puji-pujian. Hati kami bersuka cita. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami. Melalui hamba-Mu. Urapi dan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat kepadanya. Juga kepada kami Tuhan, jemaat-Mu yang akan mendengar firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan. Jadikan kami supaya bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, lebih daripada itu Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu yang sebentar akan kami dengar Tuhan. Terima kasih, mari sampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu, kami membuka hati kami untuk firman-Mu, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat malam untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang untuk Esther ya. Bukan Esther, Ruth ya. Yang mana ini orangnya ini? Kalau yang sebelahnya Lydia, juga PNS di sini. Oh, teman yang mengantar aja. Adiknya, oh iya. Ya, selamat datang untuk Ruth, sarjana teknik pertanian ya. Dia ikut tes pegawai negeri di sini. Dia dapat tugas di Sumeneb ini ya, di
Dinas Pertanian mungkin ya. Tuhan memberkati. Dan saudara-saudara, untuk Natal kita 25 itu ibadah Natal, tapi durasinya juga 1 jaman saja. Dan tanggal 27 itu perayaan Natal, tapi juga tidak ada tampilan-tampilan, tapi saudara juga akan dapat bingkisan atau kue Natal ya. Cuman nanti settingannya itu kita akan atur ini kursi satu-satu, dan mungkin kursi kayu nanti akan taruh di tempat parkir motor itu di luar sana. Di luar sana pakai layar lebar ya. Itu nanti akan diatur seperti itu. Jadi tetap kita pakai protokol kesehatan gara-gara COVID ini. Jadi saudara, dengan gereja lain jangan ngundang, jangan ajak untuk hadir ya. Sebab tahun-tahun yang lalu kita Natalan itu bisa 500-an orang. Tentu ini, tapi ruangan situ bisa nampung 100 orang masih ya. Jadi nanti kita akan atur khusus untuk jemaat sendiri. Jadi kita berdoa untuk itu ya. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah tolong pilkada, supaya Tuhan juga tolong pasca pilkada ini supaya tidak ada kerusuhan. Pasti kan ada yang menang, ada yang kalah ya. Itu untuk seluruh Indonesia. Saudara juga kalau selesai kebaktian buyar cepat pulang ya, supaya kita jangan sampai jadi sekali lagi gereja itu rumah sehat, bukan rumah sakit ya. Jadi supaya kita tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Oke, ini yang kedua, pranatal. Saya akan khotbah tentang Natal seperti minggu lalu. Yesus datang untuk melawat umatnya. Kita buka Injil Lukas pasal 1. Lukas 1 ayat 62. Ya, Ruth ini borunya boru tambah ya. Ya, orang Sumatera berarti ya. Oke. Lukas 1 ayat 68. Kita baca sama-sama. 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ayo baca yang keras sekaligus mengimaninya. 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kelepasan baginya, bagi umatnya. Ya saudara-saudara. Jadi Yesus datang untuk melawat umatnya. Saya mulai dulu dengan pendahuluan. Kedatangan Yesus itu bisa dibagi 3 tahap. Ya. Pertama, Natal dalam sejarah itu hanya terjadi sekali saja. Jadi kalau misalnya ada berita Natal yang kedua, Yesus lahir di Belanda atau Yesus lahir di Sumeneb, itu tidak mungkin dan jelas salah. Natal dalam sejarah itu hanya cukup sekali saja, ya, di Bethlehem sana. Jadi tidak akan terulang lagi, ya. Meskipun kita tidak jadi saksi sejarah, tidak ada masalah. Itu sudah lewat. Nah, saudara-saudara, kalau saudara lihat yang kedua, itu Natal dalam pengalaman hidup setiap hari. Jadi tidak perlu tunggu bulan Desember. Tiap hari saudara memperbarui pertobatan. Tiap hari saudara mengaku dosa. Tiap hari saudara memperbaharui iman saudara. Itu Natal. Ya. Jadi artinya Natal dalam pengalaman setiap hari. Dan seharusnya orang Kristen itu punya pengalaman itu. Jangan tunggu bulan Desember saudara mau punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau November, innalillahi
saudara berarti tidak bisa mengalami Natal. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, saudara-saudara, kalau saudara bisa alami Natal tiap hari ya, dalam pengalaman hidup saudara, saudara akan dijamin akan mengalami Natal yang terakhir, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kalau yang pertama dalam sejarah, Yesus lahir sebagai bayi. Semua orang menolak, tidak ada rumah yang mau menyambutnya. Tapi yang terakhir, Yesus datang sebagai King of King, Raja di atas segala raja. Jadi yang menentukan Natal dalam pengalaman hidup setiap hari. Tak peduli saudara baru jadi anak Tuhan, tak peduli saudara umur berapa, tak peduli saudara suku apa, warna kulit apa. Saudara-saudara, tak peduli saudara berada di strata apa, tingkatan hidup yang bagaimana. Tapi kalau saudara mengalami pengalaman hidup setiap hari dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, suka berdoa, saudara-saudara, itu yang jadi jaminan saudara akan mengalami Natal yang terakhir. Walaupun saudara jadi saksi sejarah saat itu, saudara-saudara. Tapi kalau saudara tidak mengalaminya secara pribadi dengan Tuhan, tidak ada artinya. Oke, sekarang kita melihat arti melawat ya saudara-saudara. Itu asal kata dalam bahasa Indonesia lawat. Lawat itu artinya kunjungan atau datang menjenguk. Atau saudara kalau bahasanya orang Jawa melayat ya, melawat, melayat. Saudara-saudara, itu artinya ikut berbela sungkawa. Ikut prihatin, ikut sedih. Ya. Jadi kalau saudara lihat kata melawat, melayat itu artinya datang kepada orang yang mati. Ya. Nanti kita akan buktikan siapa dan bagaimana kita ini sebenarnya di mata Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita lihat berikutnya, saudara-saudara, dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata visited, ya saudara-saudara, dikunjungi. Nah kalau dokter pergi ke pasien di rumah sakit itu visitasi, ya saudara-saudara. Dokter datang kepada si pasien sementara di opname. Nah, di dalam terjemahan Amplified Bible, bahasa Inggris itu ada King James Version, saudara-saudara, macam-macam versi. Nah, Amplified Bible itu menerjemahkan dengan kalimat datang dan memberi pembebasan. Coba baca ulang Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Nah, saudara-saudara, dari penjelasan saya tentang melawat, saudara-saudara, kita menemukan kesimpulan ya. Artinya, saudara-saudara, Yesus datang memberi pembebasan dan penebusan bagi umat-umatnya. Semua berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya. Ya, supaya saya tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih nih untuk Pak Hendro. Ada ibu juga di sini ya, yang 2 minggu lalu sudah menyumbangkan masker untuk cewek dan cowok dan apa itu minuman apel batu. Tuhan memberkati ya Pak Kasdim bersama-sama kita malam hari ini. Puji Tuhan. Nah, oke, saudara-saudara, mari kita akan lihat berikutnya mengapa Yesus itu melawat kita. Apa alasannya? Coba kita baca Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16.
Ini minimal saudara jadi orang Kristen harus hafal ayat ini. Minimal. Ya. So kalau tidak ada ayat ini kita semua masuk neraka. Yohanes 3 ayat 16. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba kita baca Roma 3, 23 sampai 24. Roma pasal 3, 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 23. Baca sekaligus. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebab alasannya, sebab manusia sudah berdosa. Sedangkan tadi dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi di mata Tuhan manusia itu sudah mati. Ya. Jadi di mata Tuhan gara-gara dosa manusia itu mati. Mati itu bisa dibagi 3 saudara-saudara. Mati tubuh. Saudara dikubur. Ya. Tubuhnya dari tanah kembali ke tanah. Tapi ada mati rohani. Orangnya hidup. Orangnya kerja. Orangnya makan. Tapi hubungan dengan Tuhan putus, itu mati rohani. Terus yang ketiga, mati kekal, masuk neraka. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan, di mata Tuhan manusia itu mbok ganteng, mbok cantik, mbok kaya, hebat, pinter, cerdas. Tapi di mata Tuhan itu mati. Jadi tidak punya value, tidak punya nilai kita ini di mata Tuhan. Makanya Allah melawat umatnya. Tuhan melawat umatnya. Ya. Yesus datang ke dunia. Allah yang adalah kaya dan mulia, rela menjadi miskin dan hina di dalam Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita yang miskin dan hina menjadi kaya dan mulia di hadapan Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, ya. Sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan, ya. Oke, jadi kalau begitu seharusnya kita mati, tapi sebab anugerahnya limpah atas hidup kita dan kita mendapat hidup yang kekal, ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat bagian yang ketiga yang dikerjakan oleh Yesus itu apa sih? Ya, tadi kita baca gara-gara dosa, akibat dosa kita mati. Tapi saudara tahu, dosa itu membuat kita terikat. Ya. Kemarin itu saya besuk seseorang ya di Surabaya. Dia masuk rumah sakit, paru-parunya bermasalah, saudara-saudara. Tapi dia dari rumah sakit minta keluar. Semua dicabut dan dia keluar. Selain bayar mahal, buat apa ini katanya? Oh, saya bukan COVID kok katanya. Ya, dia paksa keluar. Tapi saudara tahu, sampai di luar belum pulang, langsung dia bakar rokok, saudara-saudara. Jadi dia minta pulang mau merokok sebenarnya. Kenapa kok sampai begitu? Dokter sudah bilang, paru-parunya sudah bolong, ini banyak yang bocor. Kenapa? Rokok itu mengikat dia. Ya. Jadi saudara bisa bayangkan orang kalau sudah terikat itu diperbudak. Pikiran hatinya diperbudak, dijajah, dipaksa. Makanya Paulus pernah berkata, ketika aku ingin melakukan yang baik, sebelum aku melakukannya, yang tidak baik sudah mendahuluinya.
Sehingga aku tak berdaya. Aku selalu kalah sama dosa. Nah, itu orang di luar Tuhan, dijajah oleh dosa. Itu orang di luar Kristus, kalah sama dosa terus. Ya. Saudara-saudara, kenapa? Diperbudak. Orang kalau diperbudak itu menyerah, sudah tidak bisa. Berikutnya, saudara-saudara, coba baca di layar ini. Orang kalau sudah dikuasai oleh dosa, itu terkena murka. Murka. Saudara tahu, kalau orang tua marah sama anaknya, mungkin jatah belanja tidak dikasih, minta ini tidak dikasih, atau mungkin dipukul sama orang tuanya. Kenapa? Marah. Makanya saudara-saudara, kalau kita hidup dalam dosa, mungkin saudara ngalami ini. Kenapa aku harus ngalami ini? Saudara jangan salahkan Tuhan. Allah murka. Sebab kita tidak mau bertobat. Kita tidak mau terima Tuhan. Kita tidak mau diselamatkan. Saudara tahu, orang yang percaya Yesus, statusnya itu berubah. Perhatikan saya. Dulu sebelum kita percaya Yesus, status kita orang berdosa. Makanya Yesus datang menebus dosa kita. Tapi saya beritahu kepada saudara, orang berdosa tiap hari berbuat dosa. Tapi ketika kita terima Yesus, status kita berubah menjadi anak-anak Allah. Meskipun tiap hari kita masih bisa berbuat dosa, tapi statusnya kita bukan pendosa, bukan terikat dengan dosa. Ya. Yang ketiga, saudara-saudara, gara-gara dosa kita ini terhukum mati kekal, mati abadi. Kalau saudara salah potong rambut, tunggu sebulan 2 bulan rambutnya tumbuh lagi. Ya. Tapi kalau saudara salah mapar gigi, nah ini ada dokter gigi Emi di sini. Ya tidak mungkin tumbuh gigi lagi yang sudah dewasa, ya saudara-saudara. Tapi kalau saudara salah beli baju, salah model, saudara bisa ganti model yang lain. Tapi kalau saudara salah pilihan, kalau sudah masuk neraka, tidak bisa saudara balik, terus saya mau ibadah, saya mau bertobat, terus saya mau masuk surga. Tidak bisa. Makanya pilihan itu sekarang ini selama di dunia. Makanya ada pepatah bahasa Indonesia, menyesal kemudian tidak ada gunanya. Oke, sekarang kita mau belajar arti dibebaskan. 1 Petrus coba kita baca. 1 Petrus pasal 1 18 sampai 19. 1 Petrus 1 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Jadi dia datang melawat umatnya yang mati ini di mata Tuhan, mati secara rohani ya, untuk dibebaskan katanya. Nah, arti dibebaskan di sini, kita ini direbut kembali dari tangan setan, ditebus dengan harga darah, nyawa. Jadi Yesus itu jadi tebusan. Kayak saudara menggadaikan mobil atau motor ya. Itu untuk diambil mobil dan motor itu harus ditebus seharga motor itu atau seharga uang nilai yang saudara gadaikan. Kita ini semua sudah tergadai kepada setan gara-gara dosa. Nah, tapi Yesus datang ke dunia melawat umatnya. Artinya dia membebaskan kita. Dia merebut kembali dari tangan setan. Kita ditebus dengan harga darah Yesus. Saudara kalau ngerti benar-benar sampai di poin pertama ini, maaf terlalu naif, terlalu bodoh kita ini kalau tidak mau ke gereja, tidak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini loh, kita ini sudah ada di tangan setan. Pikiran hati kita ini sudah dijajah oleh setan. Tidak bisa apa-apa kita. Kalah terus sama setan. Umurnya saja kayak sudah ribuan setan. Kita umur berapa? Pengalaman setan lebih banyak pengalaman.
Tapi Yesus datang merebut kembali, mengambil alih. Diambil alih. Tapi tidak bisa diambil alih dengan cuma-cuma. Dia tebus dengan dirinya mati di kayu salib. Coba baca Roma 6. Tapi kita sudah baca tadi ya, Roma 6 ayat 23. Itu artinya dibebaskan dari hukuman akibat dosa. Jadi kita ini yang kedua ya, dibebaskan dari hukuman akibat dosa. Bebas dari neraka. Amin. Tapi saudara-saudara, kita belum tentu ke surga kan, masih tidak ada jaminan. Memang kita tidak bisa masuk neraka. So, neraka tidak bisa terima kita. Sebab kita ini ada stempel darah Yesus. Ada cap darah Yesus. Tidak bisa masuk neraka. Neraka tidak bisa terima. Ya, saudara-saudara. Tapi yang ketiga, nah itu arti yang dibebaskan tadi. Yohanes 5 ayat 24. Saya suka khotbah yang sistematis dan saya tidak bertele-tele. Yohanes 5 ayat 24, saudara lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yang ketiga, kita ini dimampukan untuk hidup kekal di surga. Makanya tubuh kita yang sekarang ini tidak bisa masuk surga. Tapi Yesus mati untuk kita dan dikatakan Yesus bangkit yang pertama kali. Sebab berikutnya kita semua akan menggunakan tubuh kebangkitan seperti tubuh Yesus. Kalau tubuh yang sekarang ini tidak kuat, tidak bisa masuk surga. Surga itu mulia, suci. Kita semua sudah berbuat dosa. Nah, maka dari itu saudara-saudara, kita bisa masuk surga itu sebab Yesus. Ya, sebab Yesus. Nah, coba kita bandingkan dengan 2 Korintus. 2 Korintus coba saudara baca. Pasal 1, tapi saya tidak akan baca seluruhnya. Saya cuma baca ayat 10. 2 Korintus pasal 1 ayat 10. Ayo baca sama-sama. 2 Korintus 1 ayat 10. 2, 3. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Berapa kali diselamatkan ini? Ya, ini terjemahan Indonesia memang kurang pas. Tapi ini kalau saudara baca 3 kali ini. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah, pertama, terus, dan akan menyelamatkan kami, kedua. Terus yang ketiga, kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa apa? Ia akan menyelamatkan lagi. Jadi kalau saudara perhatikan tiga tahapan keselamatan ini, saudara-saudara. Ya, jadi kalau begitu sudah diselamatkan. Artinya dibebaskan dari akar dosa. Perhatikan saya semua. Tadi pagi di cabang kita yang Surabaya, saya menyerahkan anaknya Mas Andi dan Ibu Ruth yang tanggal 28 nanti akan berangkat ke Belanda, ambil S3-nya di Belanda untuk 4 tahun. Ya, dia bawa 3 anaknya dan suaminya ke Belanda. Tadi anak bungsunya itu yang ketiga diserahkan. Saudara tahu kalau baby, anak kecil, itu dia tidak punya perbuatan dosa, tapi dia sudah punya akar dosa, dosa warisan. Jadi semua turunan Adam dan Hawa itu bawa benih dosa. Makanya bayi kalau lahir tidak ada, kalau cowok hahaha, tidak ada. Semua bayi nangis kalau lahir. Kalau boleh diterjemahkan bebas, bayi itu tidak mau lahir ke dunia sebab dunia ini gudangnya dosa. Gara-gara dosa, bayi lahir nangis, saudara-saudara. Tapi Adam datang ke dunia tidak lahir. Adam datang ke dunia tidak nangis.
Sebab Adam bukan produk dosa, tapi Adam sudah jatuh di dalam dosa. Adam pertama jatuh di dalam dosa, tapi Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Dia menyelamatkan kita dari dosa. Jadi bayi itu sudah punya benih dosa. Makanya anak saudara umur 5-6, dia bisa bohong ambil permennya temannya atau mainan temannya, ya. Dia sudah punya benih dosa. Kalau saudara perhatikan, berikutnya yang kedua, sedang diselamatkan. Sudah. Terus yang kedua, sedang diselamatkan. Itu artinya dibebaskan dari perbuatan dosa tiap hari. Jadi manusia itu bawa akar dosa, benih dosa. Ya saudara-saudara, dasarnya memang sudah punya yang tidak baik. Benihnya tidak baik. Jadi dikipas sedikit, ditambah sedikit, tambah tidak baik. Itu karakter manusia. Tapi itu benihnya dicabut dulu, akar dosa itu dicabut. Sudah dipaku di kayu salib. Nah, kalau tiap hari kita berbuat dosa, ada darah Yesus. Kalau kita minta ampun, ada pengampunan. Amin. Ya. Jadi statusnya tadi orang berdosa tiap hari berbuat dosa. Tapi setelah kita percaya Yesus, anak-anak Tuhan sudah ditebus, orang kudus, meskipun tiap hari masih bisa berbuat dosa. Sebab kita belum sempurna. Tapi nanti yang ketiga dikatakan akan diselamatkan lagi. Nah itu artinya dibebaskan dari dosa sama sekali. Sempurna di surga. Oh luar biasa. Waktu saya siapkan khotbah ini, sebenarnya esensi Natal yang sejati itu, ini kan cuma pernak-pernik pohon Natal, kue, hadiah, kado, itu cuman bagian-bagian kecil. Saya sudah tulis di grup saudara-saudara, ya. Natal itu sudah terkontaminasi dengan tradisi sebelum Natal, ya, tradisi-tradisi sebelum Natal. Misalnya pohon terang, ini kan gara-gara kekristenan dibawa ke Roma, ya di Roma itu ada pohon terang, ya. Agama Yesus dibawa ke Roma, nah itu jadi tradisi masuk di kekristenan. Jadi saudara lihat Natal kita sekarang, tradisi pra-Natal, sebelum Natal, terus tradisi Natal itu sendiri, terus saudara-saudara kalau perhatikan yang ketiga, masuk tradisi sekuler. Artinya tradisi di luar Tuhan. Orang Natalan, gara-gara Natalan sudah setting pesta malam Natal di mana, makan-makan ini, ya saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan, arti Natal sudah terkontaminasi, tergeser, terjadi pergeseran-pergeseran. Tapi kalau saudara perhatikan, nanti kita akan disempurnakan. Jadi kita masih bisa berbuat dosa, tapi kita bukan pendosa. Kita bisa marah, tapi kita ini bukan pemarah. Ya saudara-saudara. Jadi kalau saudara perhatikan yang kelima, tujuan atau lawatan Yesus. Jadi Yesus datang ke dunia menebus, menyelamatkan, memulihkan dan menyempurnakan. Ya, kalau sekarang terkenal 3M. Kalau 3M itu dulu merek Amerika itu terkenal ya. Saudara-saudara, alat-alat tulis 3M. Tapi 3M kita itu pakai masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak. Ya, 3M. Tapi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan 3M kita gara-gara Yesus melawat kita, yaitu menyelamatkan atau menebus, yang kedua memulihkan. Jadi kita diselamatkan dulu. Ini harus masuk neraka, diselamatkan dulu. Sudah, kayak saya tidak bisa berenang. Deket-deket kolam renang. Kepleset, saya nyemplung. Itu harus ada penyelamat renang dulu, selamatkan saya. Tidak bisa penyelamat itu bilang, goyang tangannya Pak Pendeta, goyang kakinya, berenang. Ya enggak bisa, saya tetap tenggelam. Harus ada penyelamat datang menyelamatkan saya. Setelah saya selamat,
saya dipulihkan, saya mesti ke gereja, saya bertobat, saya belajar renang. Akhirnya meskipun saya dekat kolam renang, kepleset lagi, saya tidak tenggelam. Saya sudah mampu mengatasi. Tapi terus saya harus beribadah, berdoa. Makanya saudara perlu berjemaat, yang rajin ke gereja, dengar khotbah, dididik, diajar. Saudara-saudara, supaya saudara terus dipulihkan. Rumah tangganya dipulihkan. Sebab rumah tangganya sudah kokoh, bisnisnya dipulihkan. Sebab bisnisnya sudah kokoh, bagus, kesehatannya dipulih. Jadi bagian-bagian sedikit-sedikit dipulihkan sama Tuhan. Terus yang terakhir yang kita tunggu, sempurna masuk dalam surga. Puji Tuhan. Nah, sekarang bagian yang terakhir saya, kalau khotbah mesti terakhir, what can I do? Apa yang harus saya lakukan agar alami lawatan Tuhan? Saudara-saudara, Maria hamil menurut Alkitab, pekerjaan Roh Kudus. Bukan, tapi jangan ngomong Maria dihamili Roh Kudus. Itu lain lagi artinya. Jadi dia mengandung sebab pekerjaan Roh Kudus. Sebab Maria masih virgin, perawan menurut Alkitab. Ya, saudara-saudara. Dan Yesus lahir pekerjaan Roh Kudus. Kalau saudara baca, Yesus bangkit pekerjaan Roh Kudus. Yesus naik ke surga, diangkat oleh awan-awan, itu bukan ditarik oleh pesawat. Awan, api, air itu kan melambangkan Roh Kudus. Yesus naik ke surga, pekerjaan Roh Kudus. Dan Yesus nanti akan datang kedua kalinya. Juga pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau begitu saudara-saudara, kita semua ini mutlak butuh pekerjaan Roh Kudus. Saya ngasih contoh sepele ya. Mobil saya yang Yaris itu sebulan lalu saya ganti pelek, ban baru, pelek baru, ya itu kan mobil lama. Sudah sebulan ini dipakai, tapi saya tidak berpikir macam-macam. Kemarin saya mikir saudara-saudara, kepikir, loh ini saya kan mesti ngetes buka bannya, ini kan pelek baru. Ternyata saya pakai alat buka bannya, tidak cocok, tidak masuk. So ganti sudah, tidak bisa. Waduh, ini kalau pecah di jalan, kempes, tidak bisa ganti ban ini. Saya cepat pergi ke toko, saya beli yang soknya itu yang gepeng, yang tipis, bisa masuk. Saya coba bisa masuk. Tadi pagi saya mau berangkat kebaktian, bannya kempes. Ya. Saudara ngerti maksudnya? Saya peka, Roh Kudus mengingatkan saya. Coba kalau saya pending, saya tunda. Tadi pas kempes, kan parkir di tengah jalan, bannya enggak bisa dibuka, kan saya mesti panggil orang, apalagi hari Minggu dan pagi-pagi. Jadi maksud saya ketika Roh Kudus berbicara kepada saudara, ampuni, bereskan. Saudara tergerak menolong orang. Jangan tunggu orangnya mati baru mau nolong, sudah habis pertolongan saudara. Coba belajar hari-hari ini peka sama Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan nasar saudara, janji saudara. Saudara mesti peka. So kalau saudara mau terus dilawat oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan akan melawat kita kalau kita tidak peka? Sebenarnya tiap hari Allah melawat kita. Tiap hari Yesus melawat kita. Tapi kita tidak peka sama Roh Kudus. Dia berbicara kepada kita. Kita diingatkan. Tapi kita tidak peka. Akhirnya kita menyesal. Tuhan menolong kita bersama. Roh Kudus, Kau hadir. Kita nyanyikan lagu itu. Dan kita akan masuk di dalam doa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir. Kita mau masuki tahun 2021. 2020 akan berakhir. Tinggal beberapa hari ke depan.
Mari kita makin peka dengan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja lewat roh kita, bukan lewat perasaan. Jadi kalau saudara peka, terus banyak mendengar suara Tuhan lewat khotbah seperti ini, Roh Kudus berbicara kepada kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka, mari kita berdiri, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu. Jangan keraskan hatimu, amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes Lord, yes Lord, amen. Hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Saya undang dengan hormat Ibu Evelyn, Ibu Kasdim berdoa. Amin, amin, amin. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Katakan, jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Turunkan tangan saudara. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang besar buat kami, Bapa. Haleluya, haleluya. Peganglah kami dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Karena kami membutuhkan Engkau. Haleluya. Kami memerlukan Engkau, Tuhan. Biarlah kami boleh belajar menghargai kedatangan-Mu ke dunia ini. Engkau sudah lahir buat kami, Tuhan. Engkau sudah menebus dosa kami, Yesus. Kira Bapa Tekarayas. Kami sungguh bangga, Tuhan, mempunyai Allah yang baik seperti Engkau. Ini kami anak-anak-Mu, Tuhan. Ini kami umat-Mu, Tuhan, datang merendahkan diri kepadamu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala anugerah yang telah Kau beri buat kami.
Karena firman-Mu yang luar biasa sudah memberkati kami pada malam hari ini Tuhan. Kami rindu Yesus, Roh Kudus-Mu memegang tangan kami, memampukan kami untuk melalui kehidupan ini. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu Tuhan kami tidak sanggup melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala firman yang sudah Kau berikan buat kami melalui hamba-Mu. Biarlah Engkau memakai lagi hamba-Mu Tuhan lebih lagi buat kami semua, untuk memberitakan Tuhan kebenaran firman-Mu, sehingga lebih banyak lagi Tuhan umat manusia yang boleh terselamatkan dan percaya bahwa hanya Engkau-lah Allah Tuhan kami, Yesus Raja segala Raja. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Mampukan kami semua Bapa, untuk umat-Mu yang pada malam hari ini hadir Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik dan luar biasa dalam hidup terima kami. Kasih Tuhan. Terima kasih karena kami boleh pulang dengan damai sejahtera yang daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu Ku simpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa lagi kepadamu. Berkati semua yang melayani, berkati yang hadir, dan Engkau juga tolong saudari Ruth Tambah yang akan bertugas atau mulai bertugas di Sumeneb ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk rencana Natal kami. Kami berdoa untuk Ibu Santi Tanasa, Bapak Sukarji, Bapak Bambang Irawan, Bapak Hance. Mereka ini sakit. Bahkan Pak Sis yang dirujuk ke rumah sakit paru-paru di Madiun. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong nama-nama yang kami sebut ini. Dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amankan, tenangkan, damaikan Sumeneb. Dan seminggu ke depan, apa saja yang dibuat tangan kami, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tolong Indonesia pulihkan dari krisis COVID, krisis ekonomi, sehingga kami terus dapat membangun baik secara jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan. Semua tadakan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Selamat malam, selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan memberkati.